Di sebuah desa kecil di pelosok Sulawesi Tenggara, kehidupan berjalan dengan ritme yang ditentukan oleh alam. Pagi hari, matahari yang terbit di balik perbukitan memanggil para petani untuk turun ke ladang. Malam harinya, cahayanya yang redup digantikan oleh kerlip bintang dan suara jangkrik yang menemani keheningan desa. Di antara para petani desa, Pak Arman dikenal sebagai sosok yang gigih dan berdedikasi. Pria parubaya itu selalu menjadi yang pertama berangkat ke ladang dan terakhir pulang. Ladangnya terletak di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sebuah tempat yang subur, namun penuh risiko, mengingat wilayah tersebut masih menjadi habitat berbagai satwa liar. Pada suatu malam yang tenang, Pak Arman memutuskan untuk bermalam di gubuk kecil di ladangnya. Sehari sebelumnya, ia melihat jejak babi hutan di sekitar tanaman jagungnya. Dengan tekad untuk melindungi hasil panennya, ia menyalakan lampu minyak di gubuk dan memasang jerat di beberapa titik strategis. Di sampingnya, sebilah parang tajam tergeletak sebagai bentuk kewaspadaan. Malam itu, langit cerah. Suara angin yang bertiup lembut membuat Pak Arman terlelap lebih cepat dari biasanya. Namun, di tengah malam yang hening, sebuah suara gemerisik dari arah semak-semak membuatnya terbangun. Ia meraih parang di sampingnya dan berjalan pelan ke arah suara itu. Rasa penasaran dan kewaspadaan bercampur dalam dirinya. Ketika ia mendekati sumber suara, matanya menangkap pergerakan sesuatu yang besar. Sebuah bayangan panjang dan berkilauan terlihat melintasi tanah yang diterangi sinar bulan. Jantung Pak Arman berdegup kencang saat menyadari apa yang sedang dihadapinya, seekor ular piton raksasa, yang panjangnya melebihi tinggi pohon pisang di dekatnya. Ketika ia mendekati sumber suara, matanya menangkap pergerakan sesuatu yang besar. Sebuah bayangan panjang dan berkilauan terlihat melintasi tanah yang diterangi sinar bulan. Jantung Pak Arman berdegup kencang saat menyadari apa yang sedang dihadapinya. Seekor ular piton raksasa, yang panjangnya melebihi tinggi pohon pisang di dekatnya. Ular itu tampak sedang mengincar mangsa, dan dalam sekejap, gerakannya yang gesit mengejutkan Pak Arman. Ia berusaha bertahan, mengayunkan parang ke arah ular, tetapi tubuh reptil itu terlalu besar dan kuat. Dalam pergulatan yang singkat namun mencekam, ular piton itu melilit tubuh Pak Arman dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di kejauhan, suara anjing desa menggonggong tanpa henti, seolah merasakan bahaya yang sedang terjadi. Namun, jarak yang jauh membuat tak ada seorang pun yang datang untuk menolong. Ketika malam semakin larut, keheningan kembali menyelimuti ladang. Hanya ular piton yang perlahan menyeret tubuh mangsanya ke dalam hutan gelap. Keesokan harinya, warga desa mulai khawatir ketika Pak Arman tak kunjung kembali. Mereka segera beramai-ramai menuju ladang untuk mencarinya. Di sana, mereka menemukan jejak kaki yang menghilang di dekat semak-semak, dan di dekatnya, sisa-sisa jerat yang tampak rusak. Pak Arman pasti mengalami sesuatu yang buruk, ujar Pak Hasan, tetangga terdekatnya, dengan nada cemas. Setelah menyusuri jejak di hutan, mereka menemukan ular piton besar yang sedang berdiam di bawah pohon besar. Perutnya membesar, menandakan bahwa ia baru saja memangsa sesuatu. Dengan hati yang berat, para warga desa menghadapi kenyataan pahit bahwa sahabat mereka telah menjadi korban predator hutan. Kejadian ini menjadi peringatan bagi mereka tentang bahaya alam liar yang selalu mengintai di sekitar mereka. Kabar tentang hilangnya Pak Arman dan ditemukannya ular piton besar segera menyebar ke seluruh desa. Warga berkumpul di balai desa untuk membahas langkah selanjutnya. Kepala desa, Pak Ramli, memimpin pertemuan dengan suara berat, mencerminkan kekhawatiran yang dirasakan semua orang. Kita harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa terulang, ujar Pak Ramli. Hutan ini adalah bagian dari hidup kita.
Tapi kita harus ingat bahwa kita berbagi tempat ini dengan makhluk-makhluk lain. Pak Hasan, yang paling dekat dengan keluarga Pak Arman, mengusulkan agar mereka memanggil pawang ular dari desa tetangga. Pak Darto, pawang ular itu, punya pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Mungkin dia bisa membantu kita memahami apa yang terjadi dan mengamankan wilayah kita. Usulan tersebut disepakati. Hari berikutnya, Pak Darto tiba di desa dengan perlengkapan sederhana, tongkat panjang, karung goni, dan tas kecil berisi ramuan tradisional. Dengan tenang, ia mendengarkan cerita warga dan mengamati lokasi tempat ular piton ditemukan. Ular seperti ini biasanya tidak menyerang manusia kecuali merasa terancam atau sedang lapar, kata Pak Darto. Namun, ular sebesar ini menandakan bahwa hutan di sekitar sini masih sangat alami dan menyediakan makanan melimpah bagi mereka. Bersama beberapa warga, Pak Darto memulai pencarian di sekitar hutan. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan ular, sambil tetap waspada terhadap kemungkinan adanya ular lain. Dalam perjalanan, mereka menemukan tanda-tanda lain dari keberadaan satwa liar, bekas cakar di batang pohon, suara burung hantu, dan bau khas hewan yang menyengat. Di sebuah kawasan yang lebih dalam, mereka menemukan sarang ular piton besar. Sarang itu tersembunyi di antara akar-akar pohon besar, dikelilingi oleh daun-daun kering dan bau anyir yang kuat. Pak Darto meminta semua orang untuk berhenti dan mengamati dari kejauhan. Kita tidak bisa sembarangan masuk, ujarnya. Sarang ini kemungkinan menjadi tempat ular itu berlindung setelah memangsa. Jika kita mengganggunya, bisa saja kita dalam bahaya. Pak Darto memutuskan untuk memasang jebakan di sekitar sarang, menggunakan teknik tradisional yang ia pelajari dari nenek moyangnya. Ia juga memberikan saran kepada warga tentang bagaimana menghadapi ular jika bertemu lagi di kemudian hari. Malam itu, warga menunggu dengan was-was, berharap jebakan itu berhasil menangkap ular tanpa menimbulkan bahaya lebih lanjut. Malam yang gelap diselimuti keheningan, hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin. Jebakan yang dipasang Pak Darto telah siap, terbuat dari tali kuat yang disusun dengan hati-hati di sekitar sarang ular. Warga desa berkumpul tak jauh dari lokasi, berjaga-jaga dengan obor dan alat sederhana sebagai perlindungan. Tengah malam, suara gemerisik terdengar dari arah sarang. Semua mata tertuju ke arah itu. Ular piton besar keluar perlahan, tubuhnya yang melata menimbulkan bunyi khas saat melewati daun-daun kering. Pak Darto memberi isyarat kepada warga untuk tetap tenang dan diam. Saat ular masuk ke area jebakan, Pak Darto menarik tali jebakan dengan sigap. Ular itu melawan, tubuhnya yang besar bergerak liar, mencoba melepaskan diri. Beberapa warga membantu Pak Darto menahan jebakan, meskipun perlawanan ular semakin kuat. Jerit kegugupan terdengar, namun semangat untuk mengamankan desa membuat mereka tidak menyerah. Setelah pergulatan panjang, ular akhirnya berhasil ditaklukkan. Tubuhnya yang besar diikat dengan kuat, dan Pak Darto memastikan bahwa tidak ada warga yang terluka. Ular ini akan dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh, kata Pak Darto, suaranya tegas namun menenangkan. Hutan di sini terlalu dekat dengan desa, sehingga rawan konflik seperti ini terjadi lagi. Pagi harinya, warga mengantar ular itu ke kawasan hutan yang lebih dalam, dipimpin oleh Pak Darto. Dengan hati yang lega, mereka menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga tentang keberanian, kerjasama, dan penghormatan terhadap kehidupan di sekitar mereka. Keluarga Pak Arman pun mendapat dukungan dari warga desa. Meski kehilangan sosok yang mereka cintai, mereka menerima kenyataan dengan tabah. Desa itu kini hidup dengan lebih waspada,
menghormati alam liar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Setelah peristiwa penangkapan ular piton, kehidupan di desa berangsur kembali normal. Namun, trauma dan pelajaran dari kejadian itu terus membekas di benak para warga. Kepala Desa, Pak Ramli, mengusulkan agar diadakan acara doa bersama di Balai Desa untuk mengenang Pak Arman dan memohon perlindungan bagi desa. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh warga berkumpul. Acara itu dipimpin oleh tokoh agama setempat. Dalam suasana hikmat, warga berbagi cerita tentang kenangan bersama Pak Arman. Pak Arman adalah teladan kita, ujar Pak Ramli. Keberaniannya bekerja di ladang, meski jauh dari desa, menunjukkan dedikasinya kepada keluarga dan komunitas kita. Setelah acara doa, Pak Darto memberikan saran kepada warga untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Alam memberikan kehidupan, tetapi juga membawa tantangan, ujarnya. Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dan memahami tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Sebagai tindak lanjut, warga memutuskan untuk membentuk kelompok penjaga desa yang bertugas memantau wilayah sekitar hutan. Kelompok ini bertujuan untuk mencegah konflik dengan satwa liar dan melindungi warga dari ancaman serupa di masa depan. Mereka juga mendirikan papan peringatan di area perbatasan hutan, mengingatkan orang-orang untuk berhati-hati dan menghormati habitat satwa liar. Kisah ini menjadi pengingat akan hubungan kompleks antara manusia dan alam. Desa kecil di Sulawesi Tenggara itu kini menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas dapat belajar dari tragedi dan tumbuh menjadi lebih kuat. Dengan kerjasama, keberanian, dan rasa hormat terhadap alam, mereka mampu menghadapi tantangan yang datang. Kenangan tentang Pak Arman tetap hidup di hati para warga, menjadi simbol semangat dan pengorbanan. Hutan di sekitar desa pun dijaga dengan lebih bijaksana, sebagai wujud penghormatan kepada kehidupan yang ada di dalamnya. Dari tragedi yang mendalam, desa ini menemukan harapan baru untuk hidup berdampingan dengan alam, membangun masa depan yang lebih harmonis dan penuh kehati-hatian.